Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah-kisahnya ini bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian pecinta cerita-cerita misteri dan horor. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman seorang pemuda yang waktu itu dia ini baru dipindahkan ke salah satu rumah sakit swasta di Jawa Tengah. Saat dia dipindahkan tugas, dia itu langsung mendapatkan shift 2. Shift malam, berangkat itu dari jam 9 malam, nah pulangnya itu pagi. Pengalaman pertama perawat ini, dia itu ditugaskan di rumah sakit itu untuk menjaga beberapa pasien yang tepatnya itu ada di kamar paling belakang di antara kamar-kamar yang lain di rumah sakit tersebut. Nah, untuk mencapai tempat pasiennya atau tugas yang dia lakukan untuk menjaga ke beberapa pasien yang memang ada di ruang belakang, dia itu harus melewati satu lorong yang lumayan sepi, yang kanan kirinya ini tidak ada kamar lain selain tembok yang memanjang, tembok yang tidak ada penghalangnya, seperti lorong begitu saja. Lorong itu seperti jalan tembus antara ruangan satu dengan yang lainnya. Nah, di antaranya sebelahnya itu pertigaan itu ada kamar jenazah. Jadi seperti lorong ini, sini kamar tugas, ini kamar mayat. Nah, depannya ini suatu ruangan untuk pasien-pasien yang lainnya. Nah, dia itu jaga di kamar belakang. Awal kejadiannya, sebut saja Dani. Dani ini berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 9. Dia sampai rumah sakit itu jam 9 kurang seperempat. Dia harus tukar shift dengan perawat yang lain. Nah, jam 9 tepat itu dia mengontrol semua pasien-pasien yang ada di ruangan belakang. Nah, ruangan belakang itu di antara dia menuju ke tempat kamar pasien yang nanti akan dijaga olehnya, di sebelahnya di antara lorong itu ada pertigaan. Nah, lorong itu salah satunya adalah kamar jenazah, kamar untuk menyimpan mayat. Nah, sebelahnya ini di depan itu merupakan kamar-kamar khusus, kamar-kamar VIP untuk para pasien. Ya mohon maaf, waktu itu dia tidak tahu menahu urusan pihak rumah sakit. Pokoknya di ruangan depan itu untuk kamar VIP. Jam 9 malam dia masuk ke ruangan tersebut, menuju ke tempat pasiennya itu langsung mengecek satu persatu kondisi pasien yang akan dijaga. Itu ada 6 pasien. Dan setiap 1 jam sekali itu harus dilihat apakah infusnya habis atau tidak. Itu harus silih berganti diganti. Nah, ini setiap 1 jam sekali itu dikontrol oleh Dani. Nah, kejadian awalnya itu saat jam setengah 11 malam. Setengah jam 11 malam, saat Dani ini hendak ke kamar mandi, suasana di kamar mandi itu, suasana yang dirasakan oleh Dani itu seperti hawa-hawa yang tidak enak. Secara tiba-tiba merindingnya Dan di sekujur tubuhnya Dan itu seperti merinding, bulu-bulu tangan termasuk punggungnya itu dia tuh merasakan merinding seperti ketakutan. Nah, Dan ini sebenarnya dia itu tidak pernah merasakan ketakutan yang dia alami saat itu. Itu tidak seperti saat dia jaga di rumah sakit yang pernah dia dulu bekerja. Malam itu merasa di saat jam setengah 11 dia merasakan kok perasaan, pikiran, hati itu memunculkan ketakutan yang berlebihan. Waktu itu Dani berpikirnya mungkin karena saya ini orang baru, jadi wajar mereka para gaib atau penunggu rumah sakit ini mungkin ingin menunjukkan eksistensinya atau ingin memperlihatkan kalau saya itu ada di sini. Saya sebagai pendatang baru, sebagai orang baru. Tapi ketakutan itu muncul ya dikarenakan Dani ini tidak tahu
sosok apa saja nanti yang akan muncul. Ketakutan itu membuat Dani itu di dalam kamar mandi itu cepat-cepat, seperlunya dia langsung keluar. Jam 11 kurang dia itu mulai keluar dari ruangan kerjanya, ini menuju ke lorong di mana 6 pasien itu harus dikontrol. Semuanya sudah diselesaikan tugasnya dan ini keluar. Nah, Dani yang tidak sengaja itu melihat satu lorong yang memang itu adalah kamar jenazah atau kamar mayat. Dani itu dikejutkan saat Dani ini hendak belok ke ruangan kerjanya. Di tikungan itu ada sosok yang berdiri. Waktu itu Dani mengira itu ada perawat yang lain, karena di belakang punggung, karena yang tampak oleh Dani itu pakaian putih, itu hanya terlihat pakaiannya. Di belakang tembok itu Dani itu mengira itu perawat yang lain yang mungkin sedang menunggu dirinya, karena di shift 2 mungkin tukang jaga di kamar jenazah ataupun perawat-perawat yang lainnya itu ada di pas tikungan di antara tembok itu. Yang terlihat dari Dani itu dari kejauhan itu seperti baju putih, menurut Dani itu adalah perawat yang lain. Tapi saat Dani makin mendekat, ketakutan itu, bawaan rasa merindingnya itu memunculkan lagi, muncul seketika. Nah, Dani yang memang sebagai orang baru, dia itu kan menyapa, "Mas, lagi apa?" Saat dia nengok, sontak Dani kagetnya bukan main. Sampai ketakutan dia jatuh. Yang dilihat Dani itu bukan perawat, bidan atau siapapun, tapi sosok wajah dengan mata yang seperti orang yang sudah meninggal. Dani sampai terjatuh. Astagfirullahaladzim, setan, lari kencang. Teriakan Dani ini menimbulkan suara yang keras, menimbulkan pasien-pasien yang lain, termasuk perawat jaga yang ada di kamar jenazah itu sempat keluar dari pintu, dan termasuk di ruangan kerja di kamar depan di mana banyak orang-orang yang sedang dirawat. Itu karena teriakan Dani itu sempat semuanya itu menengok ke jendela, dan salah satu perawat yang lain itu menemui Dani, karena Dani melihat sosok yang seperti mayat jatuh, langsung sontak teriak, "Setan!" Waktu dia lari kencang, dihampiri oleh perawat yang lain. "Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Ada apa, Pak Dani? Ada apa, Pak Dani?" Waktu itu Dani melihat kanan kiri, orang-orang itu seperti melihat ke arahnya. Dani mau mengucapkan kalimat hantu itu terasa berat. Dani berusaha membisikkan kalimat pelan, "Ada hantu, Pak, ada hantu, Pak." "Di mana?" "Di pojok." Nah, perawat ini salah satu seniornya Dani yang memang sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Dia mengatakan ke Dani, "Itu hal biasa, itu sudah lumrah. Mungkin dia ingin menunjukkan ke kamu kalau dia itu sebagian penunggu di rumah sakit ini. Tapi kenapa harus saya, Pak?" "Ya itu kan kamu sebagai orang baru," kata perawat itu dengan bisik-bisik pelan. "Sudah, kamu masuk ke ruangan kerja, ambil air putih, minum dulu biar tenang." Dani mengikuti perawat itu masuk ke ruangan kerja, meminum air putih yang sudah disediakan dari pihak rumah sakit. Dani duduk diam sejenak di ruangan kerjanya, ditemani perawat senior. Diceritakan ke Dani kalau sosok itu dia kira itu perawat jaga yang lain. Dia melihat baju putih, setelah dihampiri ternyata itu sosok mata yang seperti sudah dikremasi, seperti mayat. Nah, itu yang membuat Dani itu jatuh dan teriak. Perawat itu yang mengatakan, perawat senior itu mengatakan ke Dani, "Itu sudah biasa." Dani penasaran, maksudnya biasa gimana, Pak? "Itu sudah hal biasa, karena memang banyak juga pasien-pasien yang meninggal di sini itu dikremasi di kamar jenazah, dan itu memang di tempat kamar jenazah
Kadang ada jenazah yang disimpan sampai pagi hari tidak diambil oleh keluarganya. Bahkan pernah satu kejadian itu sampai hampir 5 hari itu tidak ada yang mengakui jenazah tersebut. Identitasnya sudah lengkap tapi tidak ada satupun keluarga yang mencari jenazah itu. Sampai akhirnya jenazah itu dimakamkan secara umum dari pihak rumah sakit, dan itu yang memang sering datang di ruangan ini, termasuk mungkin kamu yang melihat. Dia itu sering menampakkan di sini. Ya mungkin yang namanya hantu atau jin yang menyerupai sosok tersebut itu ya sengaja ingin menggunakan media tubuh atau orang yang sudah meninggal itu untuk menyerupai dirinya. Dan itu menampakkan ke kamu Pak Dani. Oh, begitu ya Pak. Apakah ini akan terus menerus Pak? Ya saya kurang tahu. Tapi kalau saya yang sudah lama di sini, itu pun pernah saya alami. Tapi itu hanya sekali. Dan setelahnya saya sampai saat ini sudah tidak lagi melihat hantu-hantu itu lagi. Penampakan aneh-aneh. Tapi kalau suara ya memang masih. Suara itu suatu hal yang wajar. Kadang seperti suara jejak kaki yang melangkah dari ruangan belakang, seperti memakai sandal cepat ketika saya lihat tidak ada siapa-siapa. Dan ini semakin ketakutan mendengar penjelasan perawat senior ini. Lah terus gimana Pak saya Pak? Ya sudah, kamu tenang saja, tidak usah takut, itu hal biasa. Hal biasa menurut perawat senior, tapi tidak bagi Dani. Dani malam itu untuk menunggu pergantian shift di pagi hari. Malam itu benar-benar sangat lama untuk Dani. Setiap kali Dani harus melewati pertigaan itu, lorong di mana dia harus melihat seluruh pasien yang harus dijaganya, yang menjadi tanggung jawabnya Dani. Saat melewati lorong, saat dia tadi terjatuh, dia selalu mencoba untuk mempercepat langkah kakinya. Nah, saat melangkahkan kakinya ini dipercepat, itu seperti ada suara yang diceritakan perawat senior. Langkah kaki itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Dani. Dani pelan, suara itu pelan. Dani kencang, suara itu makin kencang. Dani saat mengecek seluruh pasien yang harus menjadi tanggung jawabnya, satu persatu dicek, tapi dengan tergesa-gesa. Dia tidak fokus dengan pekerjaannya. Ya karena apa? Ketakutan dari suara yang nyata dia dengar itu seperti ada di belakang dia sedang berjalan. Dan dia tidak berani nengok ke belakang, khawatir kalau sosok itu seperti saat tadi jam 11 malam. Mondar-mandir. Jam 1 malam, jam 2 malam. Dan itu terasa sangat lama untuk Dani. Sangat-sangat lama. Malam itu benar-benar seluruh tubuhnya Dani itu seperti keluar keringat dingin, bawaan sumuk, bawaan gerah, ya karena ketakutan yang berlebihan itu yang memunculkan energi atau seperti membakar kalori, membuat tubuhnya Dani itu keringetan, tapi bukan keringet karena kepanasan atau gerah, tapi keringet dingin karena ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan saat harus melewati lorong itu dan mengecek seluruh pasiennya, harus ganti infus dan sebagainya. Melewati lorong yang di depannya kamar jenazah, pikirannya itu kemana-mana. Nanti nampak lagi, nanti kamar lagi. Nah kejadian yang sama itu jam 3 pagi. Di jam 3 pagi, saat dia ini hendak ngecek pasiennya, Dani gemetar seluruh tubuhnya, gemetar kakinya. Lah kaki itu terasa berat untuk melangkahkan ke tempat dia bekerja, itu di ruangan paling belakang. Apa yang terjadi? Kaki itu terasa berat. Nah, beratnya kaki yang dia rasakan itu ternyata dia harus terhenti oleh sosok yang lain. Bukan seperti yang dialami saat di jam 11 malam, tapi sosok wanita yang berambut panjang dengan kain putih yang sedikit lusuh, dengan kain putih yang sudah tidak bersih lagi, tapi yang membuat Dani itu sampai benar-benar kakinya itu gemetar, tidak bisa kemana-mana. Baju putih, kain putih itu mengambang di antara lantai, tidak ada kakinya.
Karena Dani tidak berani melihat ke atas, dia tidak berani melihat sosok itu, tapi yang dia lihat kain putih yang kakinya mengambang di lantai, sementara rambut menjuntai ke bawah dengan wajah yang menundukkan. Wajah itu tertunduk. Dani yang gemeteran tidak bisa melangkah. Jam 3 pagi, Dani itu benar-benar rasa takutnya itu luar biasa, benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana caranya kaki ini bisa melangkah. Kaki semakin berusaha untuk lari, semakin berat langkah kaki itu. Untuk menuju ke kamar yang harus dijaga itu ada 6 pasien di situ. Itu sangat berat. Karena dia harus melewati sosok wanita yang berkain putih itu. Yang tempatnya itu bukan di tempat dia tadi diperlihatkan sosok laki-laki, tapi di antara lorong kamar jenazah. Itu terlihat jelas oleh Dani. Dani melewati sosok itu, dia langsung lari. Kakinya tiba-tiba bisa bergerak, langsung lari, globrak, pintu itu dibuka. Nah itu yang membuat seluruh pasien yang ada di kamar belakang itu terbangun. Semua pasien itu terbangun karena suara benturan pintu yang sangat keras. Itu memang merasa, dan itu yang memang merasa bersalah. Bersalah karena pasien yang sedang istirahat, termasuk orang yang dari keluarga pasien ini yang sedang jaga di situ. Itu sempat terbangun dan kaget. Kenapa Pak Dokter? Kenapa Pak? Ditanya saya waktu itu sama orang-orang yang ada di bawah tempat pasien itu dirawat. Saya bilang di situ ada hantu wanita dengan rambut panjang dan kaki yang tidak menempel di lantai. Saking penasarannya ada satu keluarga, satu orang yang keluarganya ini sedang dirawat itu mencoba mencari tahu di mana tempat itu. Nah saya tunjukkan di situ. Tapi yang dia lihat sudah tidak ada apa-apa. Tapi itu pengalaman yang dialami oleh perawat jaga yang harus berjaga di shift 2 atau shift malam. Dan itu dialami selama 1 malam menurut Dani. Malam itu benar-benar sangat lama. Saat jam 4 suara orang ngaji lewat pengeras suara yang dilantunkan lewat masjid, lewat pengeras suara itu terdengar, dan itu membuat Dani itu merasa lega. Malam itu sepertinya selesai sudah. Malam itu adalah malam pertama Dani itu pindah tugas di rumah sakit swasta, dan itu merupakan pengalaman yang benar-benar baru dialami seumur hidupnya, yang harus melihat 2 sosok yang berbeda. Satu seperti sosok mayat yang sudah meninggal, dan kedua satu sosok laki-laki yang seperti mayat, dan yang kedua sosok wanita yang berbaju putih yang berkain putih lusuh tapi kakinya itu mengambang. Dan itu menjadi satu pengalaman horor perawat jaga itu. Tapi semenjak kejadian itu, atas saran dari perawat senior, ya alhamdulillah kata Dani, itu hanya 1 kali selama dia itu dinas atau tugas di tempat rumah sakit dia bekerja. Walaupun waktu itu Dani meminta sama perawat senior untuk pindah shift itu di shift 1, karena di malam harinya dia tidak berani secara nyata, secara jantan dia tuh harus bekerja sendirian tanpa didampingi perawat yang lain. Dia meminta izin sama perawat senior agar besok pagi itu dilanjutkan untuk bekerja secara langsung. Waktu itu dia itu akhirnya lembur langsung dari shift 2 yang harusnya pulang istirahat, tapi dia lebih memilih menggunakan waktu walaupun harus lelah, harus capek sampai malam lagi, tapi dia rela. Demi apa? Demi malamnya itu tidak bekerja lagi. Ya karena dia tidak mau melihat sosok itu terulang kembali. 1 minggu setelahnya, semenjak dia ganti shift 1, shift pagi, setelah itu memang atas saran perawat senior, kejadian horor itu tidak pernah dialami selama dia tugas di rumah sakit swasta itu. Dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya tentang bagaimana sosok gaib yang kadang memunculkan atau menampakkan kepada orang-orang baru, orang-orang yang baru datang, orang-orang yang baru kenal. Dan itu seperti yang dialami oleh Dani saat dia pertama kali pindah tugas rawat jaga yang harus mengalami kejadian horor, ditambahkan sosok penunggu di rumah sakit tempat dia bekerja.
Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, share, dan juga terima kasih yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya lebih baik lagi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.